Melihat langsung tarian itu, Laryangi, magisnya sungguh terasa. 12 gadis menggerakkan tubuh dengan gemulai sambil melantunkan syair-syair. Mereka mengisahkan kapal-kapal yang memasuki Pulau Kaledupa, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pada masa lalu. Sebenarnya beberapa pementasan Laryangi bisa diunduh melalui situs YouTube. Namun, selalu ada yang berbeda di dalam setiap pementasan yang dibawakan dalam bahasa Wolio, bahasa suku Buton, itu. Selain itu, melihat rekaman peristiwa jelas berbeda dengan merasakan sesuatu yang nyata terjadi di depan mata. Rasa terhanyut tersebut muncul ketika menyaksikan gerakan kaki dan tangan, tata rias wajah dan rambut, serta mendengar suara para gadis itu menyanyi. Ini yang disebut sejarawan dan pembina Asosiasi Tradisi Lisan, Mukhlis Paeni, sebagai tradisi yang terbarukan, selalu aktual dalam setiap pengulangan. Butuh waktu seharian bagi siswa-siswa SMA 1 Kaledupa itu untuk persiapan menari. Riasannya rumit, terutama bagian rambut. Bentuk segitiga di sisi kanan dan kiri kepala tersebut bukan hiasan tempelan, tetapi dibentuk dari rambut sendiri. Begitu juga dengan bagian poni. Sanggul atau pantau juga tidak mudah membuatnya. Para penari mengenakan busana yang penuh hiasan dan manik-manik, plus berbagai aksesori, seperti gelang berukir, kalung, dan giwang. Semua dandanan itu sesuai dengan arti kata Laryangi. Lari berarti, menghias dan angi bermakna, orang-orang yang berhias untuk menyampaikan sesuatu atau nasihat. Sejak pagi kami make up wajah dan rambut. Lama karena memakai rambut sendiri yang dihias, bukan rambut palsu. Pakaian dan hiasannya juga banyak, kata pemimpin Sanggar Hoga Island Kaledupa, Maswar, Minggu tanggal 14 Juni tahun 2015. Sanggar Hoga Island diminta mementaskan Laryangi dalam acara seminar internasional dan festival tradisi lisan ke-9 di Pulau Wangi-Wangi di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Laryangi bagi masyarakat Pulau Kaledupa bagai menu wajib dalam jamuan makan malam. Mementaskan Laryangi sudah menjadi kebiasaan setiap kali ada hajatan. Ada 16 kelurahan di Kecamatan Kaledupa dan setiap kelurahan punya satu kelompok tari Laryangi, diiringi alat musik kendang, gong, dan bonang. Para penari memainkan kipas, melirik, merendahkan tubuh, seperti pasang kuda-kuda, sambil terus melantunkan syair. Lagu pertama, Iya Malahu, menceritakan satu cerita di Keraton Buton pada masa silam, tentang kapal-kapal yang masuk ke Kaledupa. Lagu kedua, Ritanjot, tentang puji-pujian untuk Pulau Hoga. Mari kita sama-sama pelihara isi Pulau Hoga, terumbu kerangnya jangan dibom. Laut itu warisan dunia dari Barata Kaledupa, begitu isi liriknya. Pada zaman dulu, bisa semalaman tarian ini dipentaskan untuk raja. Lagunya bisa sampai 30-an. Isinya macam-macam, ada sejarah, petuah, keindahan alam, perang, permainan, kisah cinta, dan lain-lain. Kalau sekarang, biasanya pentas 2 lagu sudah cukup, tutur Maswar. Tari persembahan Laryangi merupakan tradisi lisan yang sudah ada sejak abad ke-17 di Kesultanan Buton, tepatnya di Kaledupa. Sumber lain menyebutkan, tari ini sudah ada sejak abad ke-14 ketika Raja Waka-Aka dinobatkan sebagai raja pertama di Kaledupa. Tarian yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya nasional pada 2013 ini mulanya adalah tari persembahan untuk menghibur raja yang sedang letih. Laryangi diwariskan turun-temurun hingga kini. Gerakan menari diajarkan secara lisan dari generasi ke generasi, juga lagunya. Tarian ini bisa menjadi warisan dunia tak benda mengingat banyaknya simbol-simbol bermakna di setiap detail riasan dan pakaian, juga pesan-pesan kebaikan dalam syair-syairnya. Simbol-simbol itu antara lain hiasan yang disebut panto yang diletakkan di kepala, menandakan derajat kebangsawanan. Lalu ada bunga konde sebagai lambang pagar beton keraton, kalung dengan bentuk matahari dan bulan sebagai sumber cahaya, dan hiasan naga sebagai lambang penjaga benteng keraton.